Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semoga semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan untuk materi uji rata-rata satu sampel. Nah, di pembahasan kali ini ada 3, yaitu pengertian, fungsi, dan cara melakukan pengujian. Jika ada waktu nanti akan dilakukan contoh ya untuk melakukan pengujian. Baik, kita lihat yang pertama tentang pengertian dari uji rata-rata satu sampel. Jadi, di sini yang dimaksud dengan uji rata-rata satu sampel adalah salah satu uji beda rata-rata satu sampel yang digunakan untuk menguji perbandingan sebuah sampel dengan parameternya atau dengan standarnya. Jadi membandingkan antara rata-rata data yang ada di dalam sampel ya dengan nilai atau parameter yang itu menjadi standarnya. Sekedar sebagai contoh, misalnya di sini ada kelas ya yang di dalamnya ini menginformasikan data tentang rata-rata hasil belajar mata pelajaran X ya sebesar 80,75. Nah, sedangkan KKM dari mata pelajaran X tersebut adalah sebesar 70. Nah, ini nanti dibandingkan. Sehingga dalam konteks ini yang dimaksud dengan nilai rata-rata mata pelajaran X sebesar 80,75, ini kurang ya angkanya. Ini dibandingkan dengan KKM-nya sebesar 70, berarti KKM ini adalah standar ya atau parameter yang ditentukan oleh mata pelajaran tersebut. Ini yang dimaksudkan dengan pengertian yang tadi. Baik, kita lanjutkan ke fungsinya. Jadi apa fungsi dari uji rata-rata satu sampel? Tentu saja yang pertama ini adalah untuk menguji satu sampel apakah berdistribusi normal atau tidak. Jadi nanti asumsinya ini harus normal ya, baru bisa dilakukan uji T dan seterusnya. Nah, yang berikutnya fungsi dari uji rata-rata ini adalah membandingkan rata-rata antara data sampel tadi ya dengan rata-rata parameter atau standarnya, atau antara rata-rata sampel dengan rata-rata populasinya. Ini nanti jika kebetulan datanya itu adalah sampel besar seperti itu. Nah, yang ketiga fungsinya adalah membandingkan dua rata-rata apakah signifikan atau nyata atau hanya sekedar kebetulan saja, sehingga nanti pada saat melakukan pengujian itu bisa melihat perbandingan T hitungnya atau dengan melihat p-value-nya, melihat signifikansinya. Baik, nah berdasarkan hal itu maka sebenarnya jenis dari uji rata-rata satu sampel ini ada 2, ada uji T, ini diberikan pada sampel yang kecil ya, sampel kecil ini berarti yang kurang dari 30, atau uji Z ini ya jika sampelnya adalah besar, berarti lebih besar sama dengan 30. Baik, di konteks kita kali ini untuk melakukan pengujiannya ini hanya pengujian di uji T ya, sampel kecil. Nah, ini cara pengujiannya atau langkah-langkahnya ini adalah seperti ini ya. Jadi ini uji T itu kan uji yang ditemukan oleh Glosset ya. Maka sebenarnya kalau tulisannya yang benar ini adalah T-nya kecil ya, karena tadi berasal dari sampel yang kecil. Ini ngambil dari nama akhir di huruf terakhir T ya, atau sering juga disebut sebagai student T ya, seperti itu. Nah, kalau kemudian ketulis T-nya besar itu karena typo aja ya. Baik, nah ini langkah-langkahnya. Jadi kalau masuk ke SPSS ini di variable view silakan dituliskan variabelnya apa, kategorinya numerik atau tidak dan lain sebagainya sampai di akhir seperti itu. Setelah itu baru kita klik di data view. Di data view kita inputkan data yang tersedia ya, nanti dari contoh yang akan diperlihatkan dari 20 siswa. Nah, kemudian setelah sudah diinputkan ya kita analis. Berarti klik analyze, kemudian pilih compare mean ya. Ya, ini untuk membandingkan rata-rata. Kemudian yang berikutnya adalah pilih one sample t-test. Jadi satu sampel menggunakan t-test seperti itu.
Nah, baru kemudian dipindahkan ya ke sebelah kanan, ya pakai anak panah, pindahkan sebelah kanan menjadi variabel tesnya, baru diklik test value-nya. Nah, test value-nya ini kan berarti bergantung kepada standarnya ya, atau pada parameternya, karena di contoh tadi itu adalah pakai KKM-nya 70 ya, berarti tinggal diketikkan 70-nya. Setelah itu ya langsung oke, maka akan keluar output. Nah, ini langkah-langkahnya. Nah, supaya lebih detail, lebih jelas, ini ada contoh ya. Contoh data hasil belajar X pada 20 siswa, di mana KKM-nya ini adalah 70. Ini datanya ya, dari 80, 85 dan seterusnya sampai 76. Berarti jumlahnya ada 20 maksud saya. Nah, setelah diolah menggunakan langkah-langkah ini ya, pakai SPSS, ini keluar outputnya. Nah, ini ada 2 tabel ya sebagai outputnya. Yang pertama ini tabel sebagai statistik deskriptifnya, kelihatan ya, ada n-nya berapa, min-nya berapa, standar deviasinya sama standar errornya. Yang kita perlukan di sini adalah min-nya ya, min-nya atau rata-ratanya. Ternyata rata-rata dari 20 siswa tadi ini 80,75. Oke. Nah, baru setelah itu kita lihat tabel one sample testnya. Ini ada 2 ya yang bisa kita gunakan ya. Kita lihat nilai T hitungnya. Ini berarti T hitungnya adalah 7,888. Ini dari DF-nya ada 19 ya tadi, karena DFN -1 berarti 20 -1 sama dengan 19. Nah, yang akan diambil lagi ini berarti signifikansinya ya. Ini adalah 0,00. Nah, setelah itu coba sebenarnya kalau uji rata-rata 1 sampel ya sudah, begitu outputnya ini selesai ya sudah. Tapi kalau kebetulan kita melakukan penelitian ingin menguji hipotesis yang kita ajukan, maka ini ada tambahannya ketika diterapkan dalam konteks melakukan uji hipotesis ya, atau uji T di sini ya. Nah, masih menggunakan data yang tadi ya, 20 ya. Jika data di atas tersebut adalah 20 siswa tadi ya, yang didisplay pakai Excel ya. Ini ya maksud saya, ini. Nah, di taraf signifikansi alfanya adalah 0,05 atau 95 atau 5% ini ya. Maka silakan ujilah hipotesisnya bahwa rata-rata nilai mapel X itu lebih besar dari KKM yang sudah ditentukan, yaitu 70. Nah, berarti ini kita harus melakukan uji hipotesis. Untuk melakukan uji hipotesis ya, kita susun dulu hipotesisnya ya. Karena tadi harus lebih besar dari KKM-nya ya, berarti H0-nya ini mu sama dengan 70, atau dibacanya adalah rata-rata nilai mata pelajaran X itu tidak lebih dari 70 ya, tidak lebih dari 70. Kebalikannya H1-nya ini mu lebih besar dari 70. Ini berarti rata-rata nilai mapel X itu lebih dari 70. Baik. Nah, sebenarnya kalau dilihat di sini sudah agak kelihatan ya, 80,75 secara kasat mata bisa begitu, tapi kita akan lihat berdasarkan hitungan t-test dan p-value-nya. Nah, maka di sini kita berpatokan kepada kriteria uji ya. Karena ini lebih besar berarti ini satu arah seperti itu, maka mu lebih besar dari mu 0. Ini artinya di sini ada 2 ya yang mau dipertimbangkan ya. Jika T hitungnya itu lebih besar daripada T tabel, maka H0-nya yang ditolak. H0 ditolak berarti H1-nya yang diterima. Atau kebalikannya, jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 yang diterima. H0-nya diterima berarti H1-nya yang ditolak. Nah, demikian juga untuk kriteria yang kedua ya, yang pakai nilai signifikansi tadi, pakai nilai alfa. Oke, ini p-value-nya jika lebih kecil dari alfa sebesar 0,05, maka H0 ditolak, dan kebalikannya kalau p-value-nya lebih besar dari alfa, maka H0-nya diterima.
kita lihat tadi kan kebetulan kita sudah punya data taraf signifikansi alfanya 5% atau 0,05 tadi. Nah, berarti kita tinggal menghitung DF-nya. Nah, DF atau derajat of freedom ini adalah rumusnya N-1. E-nya tadi jumlah siswanya ada 20 dikurangi 1 ada 19. Kalau sudah seperti itu, kita sebenarnya tinggal mencari T-tabelnya dengan melihat T-tabel. Untuk lebih cepatnya ini T-tabelnya ketemu 2,093. Sebenarnya ini prosesnya ya. Ini di one tile, di sini 0,05 ya, di kolom ini, kemudian cari row di angka 19. DF nya tadi kan 20 min 1 19, tarik ke sini, ini ketemu angka 2,093, sehingga ini T tabelnya sebesar 2,93. Nah, kalau sudah begitu kita bekerja dengan kriteria yang tadi sudah ditentukan. Kita pakai T hitung, maka ini ya, jika T hitung itu lebih besar ya, lebih besar dari T tabel ya, maka H0 ditolak dan sebaliknya. Nah, ini kan ternyata T hitung adalah berdasarkan output SPS tadi kan 7,88. Sedangkan T tabelnya tadi sudah diketahui 2,93. Maka kesimpulannya T hitung yang sebesar 7,88 itu tentu saja lebih besar daripada T tabel yang sebesar 2,093. Maka H0 ditolak di sini. Di sini kan lebih besar, ini berarti H0-nya ditolak. Kalau H0 ditolak, ini artinya ya H1-nya diterima ya. Berarti rata-rata nilai mata pelajaran X lebih besar dari 70 ya. Karena tadi sebenarnya kan ketahuan nilai rata-ratanya itu kan 80,75. Itu lebih besar daripada KKM yang ditentukan. Nah, kita juga bisa melihat pakai kriteria yang kedua, pakai p-value. Nah, p-value-nya ini kan dari output tadi ya, output yang ada di SPS ini adalah 0,00. Nah, maka p-value-nya sekian, alfanya tadi juga 0,05, maka kesimpulannya p-value sebesar 0,000 itu lebih kecil daripada alfanya sebesar 0,05. Maka H0 ditolak. Nah, karena H0 ditolak, artinya H1 diterima, berarti rata-rata nilai mapel X lebih besar daripada KKM-nya yaitu 70. Nah, di sini lebih kecil tertolak, di sini lebih besar tertolak. Hasilnya sama-sama berarti H0-nya ditolak. Demikian sekilas untuk tambahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.